Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 1 KKN Tematik 14 Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan beranggotakan saya sendiri Cynthia Rahmayanti dari Fakultas Psikologi. Selanjutnya ada Dimas Haryo Pangestu dari Fakultas Hukum. Kemudian ada Aminda Putri Lestari dari Fakultas Hukum. Putri Khazanatu Zahra dari Fakultas Psikologi dan Sugeng Riyadi dari Fakultas Hukum dengan dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Dr. Muhammad Khairun Nizar SHMHUM MHI. Nah, di video ini kami akan membahas tentang apa sih itu stunting? Nah, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, atau sering disebut dengan kerdil dari standar usianya. Nah, seorang anak dikatakan mengalami stunting apabila tinggi badan dan panjang tubuhnya minus 2 dari standar Multi-Center Growth Reference Study atau standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan stunting adalah anak balita dengan nilai Z-score-nya kurang dari minus 2 standar deviasi dan kurang dari minus 3 standar deviasi. Berapa sih angka prevalensi stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2019 dan target 2024. Angka stunting balita pada tahun 2019 sebesar 27,7% dan mengalami penurunan sebesar 3,1% di tahun 2018. Lalu, dampak apa saja sih yang ditimbulkan oleh stunting? Yuk kita simak. Dampak stunting yang pertama yaitu berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, seperti apa sih ciri-ciri anak yang mengalami stunting? Ciri-ciri anak yang mengalami stunting yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Kemudian, proporsi tubuh yang cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang tertunda. Namun, jangan khawatir, terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Kemudian, faktor apa saja sih yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting? Beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya stunting yaitu yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Kemudian, masih belum optimalnya akses layanan kesehatan. Lalu, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan yang bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi dan juga sumber air minum yang layak. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh air dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi
dapat menyebabkan berat badan bayi turun jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Bagaimana cara pencegahan stunting pada anak? Dengan cara memberikan variasi makanan yang sehat dan beragam, melengkapi kebutuhan gizi yang seimbang seperti buah sayur, karbohidrat, protein, atau sumber protein vegetarian lainnya. Kemudian, berikanlah minuman sehat seperti susu, jus buah, infused water, yogurt, dan lainnya. Berikan juga si kecil cemilan sehat seperti potongan buah, salad sayur, keju, atau olahan nikmat lainnya yang dibuat sendiri. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.